Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertandingan ketiga Liga Persahabatan di Ganjar. Sementara kita leading di posisi klasemen. Jadi untuk pertandingan yang ketiga tetap tenang, santai, tapi sing serius, bahagia, nikmati pertandingan, percaya konco, ya berani minta, berani menguasai bola, alirkan bola dari kaki ke kaki. Ya, yang utama kena musuh ojo wedi, tanggung jawab rebut, konco cover. Ya. Untuk formasi pertama, penjaga gawang Mas Sutris, ya. Dua di belakang Mas Dodi sama Mas Latif, ya. Back kiri Tri Anas, back kanannya Tommy. Tiga di tengah Suhardian, Bima Gilang sama Tony. Tiga di depan Sotam, Putra sama Bagong. Heri, ya. Nanti lainnya gantian. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas berdoa dulu. Sebelum kita melaksanakan pertandingan, marilah kita berdoa agar diberi keselamatan. Amin, amin, amin. Berdoa mulai. Yuk, semangat. Dan 11 adalah Hari. Sedangkan pemain cadangan adalah Duro, Abu, Slamet, Munir, Hafil, dan Trodi. Itulah susunan pemain dari Banjarjo FC. Terima kasih. Inilah wajah-wajah di antara kedua tim yang mana pada sore hari ini akan beradu strategi, adu skill bermain bola untuk menunjukkan siapakah yang mampu mencetak gol lebih banyak pada sore ini adalah untuk menentukan maju ke babak 8 besar. Untuk hari ini perlu kami himbau kepada semua pengunjung, penonton setia kami, adalah hari terakhir babak penyisian. Untuk besok dan besok lusa dinyatakan libur 2 hari karena masih ada program dari panitia untuk pembenahan stadion demi menyambut datangnya 8 besar yang akan datang. Terima kasih. Selamat menikmati dan melihat siapakah yang akan lebih unggul untuk mencetak gol pertama dari laga perdana sore hari ini. Selamat menyaksikan. Rupa-rupanya si kulit bundar sudah mulai digulirkan oleh wasit. Satu perebutan bola yang masih tetap dikuasai oleh Family FC. Boys, rupa-rupanya salah persepsi ini. Boys FC menguasai bola, otak-atik di belakang pertahanan tersendiri rupanya. Umpan ke tengah, maksudnya apa yang terjadi? Satu umpan yang sangat bagus sekali dikuasai oleh nomor punggung 25. Boys FC menguasai umpan ke tengah, maksudnya satu kontrol yang kurang cermat dari pemain tengah. Bola dikuasai oleh Banjarjo FC. Nomor punggung 7 menguasai bola, ambil ancang-ancang, mencari teman di situ saudara, didorong sendiri saja saudara, tidak ada kawan di situ. Namun satu umpan yang cukup deras hingga bola hanya melewati garis permainan dari penjaga gawang Boy FC. Tendangan gawang dilakukan. Nomor punggung 19 menguasai bola, umpan ke depan, kontrol yang bagus dilakukan oleh nomor punggung 25. Terjadi perebutan di situ saudara. Apa yang terjadi? Bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan Boys FC. Umpan ke samping rupa-rupanya. Umpan ke samping dilakukan oleh Boys FC. Bola diutak-atik ke depan dari lawan. Umpan tarik yang cukup bagus sekali. Ambil ancang-ancang di situ. Umpan jauh masih dikuasai oleh Boys FC.
Satu penguasaan bola yang masih tetap dikuasai nomor punggung 25 ini yang sangat jeli sekali. Apa yang terjadi sendiri saudara, mencari kawan, mencari teman, utak-atik, umpan ke depan maksudnya. Terlalu deras, bola kembali dipotong oleh Banjar FC. Terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh Boys FC. Satu tendangan bebas yang awal dilakukan oleh nomor punggung 27 barisan pertahanan dari Banjar FC. Umpan ke depan di situ. Satu blok dilakukan oleh Boys FC. Terjadi rebound bola di belakang, tendang maksudnya. Terjadi perebutan, bola masih dikuasai nomor punggung 11. Mencari teman di situ Boys FC. Umpan nomor punggung 17 dikuasai di sana. Mencari teman, mencari kawan, nomor punggung 20. Satu kontrol yang tidak maksimal dilakukan hingga terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh Boys FC. Sangat seru sekali. Perlu Anda ketahui kepada semua pengunjung bahwasanya pertandingan sore hari ini adalah babak penentuan untuk menuju ke 8 besar. Satu umpan dilakukan kembali oleh nomor punggung 19. Angkat jauh. Oh, terjadi salah umpan menempati si wasit. Terjadi play on di situ. Umpan ke depan. Satu pengamanan yang cukup baik dilakukan oleh Banjar FC. Namun bola tetap dikuasai saudara. Dibuang begitu saja. Satu kontrol yang bagus. Boys FC masih utak-atik dengan sendirinya. Nomor punggung 25 yang satu ini sangat lincah sekali. Apa yang terjadi? Satu pengamanan yang kurang bagus. Namun bola masih tetap diamankan oleh Banjar FC. Banjar FC. Satu pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 20 dari Boys FC. Rupa-rupanya ada kejahilan dari Boys FC hingga terjadi satu pelanggaran. Pelanggaran dilakukan. Tendangan dilakukan oleh Boys FC. Ambil ancang-ancang. Satu umpan yang jauh di sisi kanan pertahanan Banjar FC. Bola didorong dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Banjar FC. Rupa-rupanya satu titik pelanggaran yang cukup ideal dengan posisi penjaga gawang. Apakah yang terjadi? Satu pelanggaran yang dimiliki oleh Boys FC. Ambil ancang-ancang, ditendang jauh saudara. Si penjaga gawang dengan lenggang-lenggang begitu saja menangkap si kulit bondar. Tendangan gawang dilakukan oleh Banjar FC. Pengamanan yang cukup bagus dilakukan oleh Boys FC. Namun terjadi salah pengertian di situ saudara. Apa yang terjadi? Bola salah umpan yang dilakukan oleh Banjar FC. Nomor punggung 12. Namun bola tetap dikuasai oleh Boys FC. Boys FC menguasai si punggung 25. Umpan ke depan maksudnya. Apa yang terjadi saudara di situ? Satu handsball dilakukan. Wasit terjadi pergantian pemain dari Banjar FC. Zainal keluar nomor punggung 5. Masuk saudara Munir nomor punggung 9.
Zainal nomor punggung 5 keluar, digantikan oleh Monir nomor punggung 9. Waduh, cek Madura nyaman lah. Cocok Padih. Satu pelanggaran yang kesekian kalinya yang akan dilakukan oleh Boys FC. Sangat ideal sekali rupa-rupanya. Ditendang, umpan ke depan. Tiada satu pengamanan yang cukup bagus dilakukan oleh Banjarjo FC hingga bola dibuang begitu saja. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boys FC. Umpan tarik dilakukan. Satu permainan di barisan pertahanan Boys FC. Serangan demi serangan dilakukan oleh Boys FC, saudara. Bola dibuang begitu saja oleh Banjarjo FC. Lemparan ke dalam Boys FC. Satu kontrol yang tidak maksimal. Umpan maksudnya dibuang begitu saja oleh barisan pertahanan Banjarjo FC hingga terjadi satu tendangan gawang begitu saja. Anak gawang dimohon untuk siap-siap bolanya dari masing-masing lini. Dibuang kembali. Bola dibuang begitu saja oleh pertahanan dari Banjarjo FC. Umpan ke depan, tidak ada kawan di situ hingga bola diamankan begitu saja oleh Banjarjo FC. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Banjarjo FC. Terima kasih sepenuhnya kepada semua pengunjung yang hadir pada sore hari ini. Rupa-rupanya sangat membludak sekali di Stadion Ganjaran ini karena cuaca yang sangat cerah, sangat mendukung sekali hingga penonton sangat antusias sekali untuk menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Satu serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Boys FC, namun hingga menit-menit yang kesekian kalinya bola masih belum menyatakan satu gol. Umpan dilakukan, terlalu deras bola hingga terjadi satu beton keluar lapangan. Ya, perlu kami himbau saudara kepada pengunjung, dimohon setengah meter dari garis pertandingan, terutama dari sebelah selatan. Dimohon kesadarannya. Satu serangan kembali dilakukan Boys FC, saudara. Apa yang terjadi di situ? Satu blok yang bagus dilakukan oleh Banjarjo FC, dibuang begitu saja. Terjadi satu lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Boys FC. Banjarjo maksudnya. Lemparan dilakukan, bola dikuasai oleh Banjarjo FC, ditendang ke depan nomor 10. Satu serangan yang cukup nihil, saudara. Hanya sendirian di depan rupa-rupanya. Banjarjo FC kembali dikuasai oleh Boys FC nomor punggung 25 ini yang sangat jeli sekali. Umpan nomor punggung 17 mencari teman di situ, utak-atik dengan sendirinya. Satu penguasaan yang cukup bagus dilakukan oleh nomor punggung 23 Boys FC. Kontrol yang kurang bagus, bola dikuasai oleh Banjarjo FC. Banjarjo FC melakukan serangan, terjadi rebound di sana. Bola kembali dikuasai oleh Boys FC. Serangan demi serangan, umpan ke tengah, maksudnya nomor punggung 20 yang menguasai bola. Kembali umpan nomor punggung 19, umpan ke 25, bola dikuasai kembali nomor punggung 25, disapu bersih. Si kecil pemain dari Vietnam ini sangat jeli sekali yang memperkuat Banjarjo FC nomor punggung 19 hingga dibuang begitu saja bola. Lemparan ke dalam dilakukan, kembali dikuasai, umpan ke depan. Apa yang terjadi, saudara? Satu diskomunikasi
kontrol yang tidak maksimal dilakukan oleh Banjarjo FC, hingga bola dapat dikuasai oleh nomor punggung 23. Terjadi salah umpan di situ, saudara. Umpan yang tidak akurat. Bola masih tetap dikuasai oleh Boys FC. Ambil ancang-ancang nomor punggung 19 melakukan satu serangan kupanya. Cari teman di situ, mencari teman, saudara. Umpan ke depan, satu kontrol yang tidak maksimal dilakukan. Terjadi perebutan. Satu bersih jauh begitu saja. Si kulit bundar hingga terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Boys FC. Perlu Anda ketahui, penonton, bahwa sore hari ini pertandingan yang sangat seru. Hingga menit yang berjalan masih tetap 0-0 kedudukan sementara antara kedua tim. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo FC. Penguasaan dilakukan oleh nomor punggung 8. Terjadi satu pelanggaran di situ. Tendangan bebas yang akan diambil oleh nomor punggung 99. Umpan maksudnya, terjadi diskomunikasi antara kedua pemain Banjarjo FC. Namun bola dapat diamankan begitu saja oleh Boys FC, pemain belakang dari Boys FC. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Banjarjo FC. Iya, dengan aman saja dilakukan oleh si penjaga gawang. Rupa-rupanya si kulit bundar. Rupa-rupanya lemparan di dalam area pertandingan hingga wasit menyatakan diulang. Lemparan dilakukan oleh Banjarjo FC, Boys FC maksudnya. Kembali dikuasai Boys FC. Satu umpan ke tengah. Jebakan offset yang dilakukan Banjarjo FC yang cukup berhasil hingga terjadi offset. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo FC. Kalau begitu saja hingga terjadi satu lemparan ke dalam berikutnya. Satu serangan dilakukan oleh Banjarjo FC. Apa yang terjadi, saudara? Satu penghormatan ke penjaga gawang Boys FC, namun hanya di sisi kiri gawang begitu saja. Tendangan dari Banjarjo FC hingga bola hanya keluar lapangan. Serangan kembali dilakukan oleh Boys FC. Boys FC ambil ancang-ancang, umpan ke depan maksudnya. Apa yang terjadi di situ? Satu pengamanan yang cukup bagus. Terjadi salah umpan di situ. Bola dikuasai oleh Banjarjo FC. Utak-atik di situ, saudara. Satu dua, terjadi perebutan. Demi mendapatkan si kulit bundar hingga terguling-guling begitu saja, saudara. Satu pelanggaran dilakukan oleh Boys FC. Dibuang begitu saja oleh barisan pertahanan dari Boys FC. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo.
Bola dikuasai, umpan tarik maksudnya. Apa yang terjadi saudara? Satu serangan dilakukan kembali oleh nomor punggung 25 yang sangat jeli ini. Oh, satu pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 19. Si kecil mungil ini namun cukup jeli sekali untuk mengamankan si kulit bundar dari Banjarjo FC ini. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Boys FC nomor punggung 25. Ambil ancang-ancang di situ. Ditendang jauh. Satu tendangan. Sangat keras sekali saudara, namun hanya melewati di sisi kiri gawang Banjarjo FC hingga terjadi satu tendangan gawang begitu saja. Serangan kembali dilakukan saudara. Satu pengamanan yang cukup bagus. Si centil ini nomor punggung 19 masih tetap menguasai bola. Lemparan ke dalam. Wasit pergantian pemain dari Boys FC. Keluar saudara Tony dan masuk saudara Teguh. Tommy saudara keluar, masuk saudara Teguh. Berikutnya adalah dari Banjarjo FC. Keluar saudara Abu nomor punggung 99, masuk saudara Bahroni nomor punggung 6. Perlu Anda ketahui bahasanya pemain dari Banjarjo FC ini perlu Anda tidak boleh memakai aksesoris untuk kedua tim. Dimohon aksesorisnya supaya dicopot karena untuk bermain bola ini. Oke, terima kasih. Kembali dikuasai penguasaan kembali, umpan ke depan dilakukan, bola diblok begitu saja oleh Banjarjo FC. Kembali serangan dilakukan oleh Boys menguasai bola maksudnya, namun terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh Boys FC. Tendangan bebas dilakukan oleh Banjarjo FC, ditendang ke depan, bola masih tetap diamankan begitu saja. Satu pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Banjarjo FC. Ya, hingga menit-menit babak pertama akan berakhir, namun skor sementara masih tetap 0-0. Perlu Anda ketahui kepada semua pengunjung yang hadir, yang baru datang, yang masih bergegas untuk menuju Stadion Ganjaran FC terutama, di mana pertandingan sore hari ini adalah penentuan untuk menuju babak berikutnya, untuk menuju babak 8 besar. Satu serangan terjadi dilakukan saudara. Apa yang terjadi di situ? Satu tendangan yang cukup lemah. Dengan sigapnya si kulit bundar diamankan oleh si penjaga gawang yang berasal dari Korea ini. Biarpun pendek, cukup jeli sekali untuk menangkap si kulit bundar. Wasit menyatakan satu pelanggaran. Terhadiah kartu kuning rupa-rupanya Banjarjo FC.
Tendangan dilakukan oleh Boys FC. Ambilan jangan-jangan umpan ke tengah maksudnya. Satu pengamanan si kencil mungil nomor punggung 19 yang sangat cerdik sekali. Bola dikuasai oleh Banjarjo FC. Umpan ke samping maksudnya terlalu deras. Umpan kembali dilakukan oleh nomor punggung 10. Dibuang begitu saja oleh sang kapten pemain dari belakang Boys FC nomor punggung 16. Lemparan dilakukan oleh Banjarjo FC. Ditendang ke depan. Bola masih tetap dikuasai. Banjar Boys FC menguasai, namun di situ tidak ada kawan rupa-rupanya. Begitu nihil sekali satu serangan yang dilakukan oleh Boys FC hingga terjadi satu tendangan sudut untuk yang kesekian kalinya yang akan dilakukan oleh Boys FC. Penonton yang sangat antusias sekali pada sore hari ini. Cuaca yang sangat mendukung pertandingan pada sore hari ini. Tendangan dilakukan terlalu deras. Bola dilakukan oleh Boys FC. Umpan ke depan. Satu perebutan terjadi. Namun wasit menyatakan satu pelanggaran di situ hingga terjadi tendangan gawang begitu saja, saudara. Apa yang terjadi? Bola dibuang begitu saja oleh nomor punggung 16. Pemain bertahan dari Boys FC. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Banjarjo FC. Serangan yang cukup fantastis kembali dilakukan. Satu bersih begitu saja yang dilakukan oleh Banjarjo FC. Terjadi penguasaan bola kembali dilakukan oleh Boys FC, saudara, mencari teman di situ. Umpan ke samping maksudnya. Ambilan jangan-jangan nomor punggung 23 cukup lemah. Tendangan yang dilakukan oleh nomor punggung 4 Boys FC. Serangan kembali dikuasai oleh nomor punggung 19. Inilah pemain nomor punggung 6 yang baru masuk. Namun bola terlalu kencang di situ hingga bola dipotong begitu saja oleh penjaga gawang Boys FC. Kembali menguasai bola nomor punggung 25. Ambilan jangan nomor punggung 24. Umpan nomor punggung 17. Oh, satu umpan yang cukup bagus dilakukan. Kembali dilakukan umpan tengah. Maksudnya nomor punggung 20. Oh, rupa-rupanya terguling begitu saja. Si kecil pemain dari Korea ini. Ada satu pelanggaran tersendiri dilakukan oleh pemain tengah. Tolong ini hingga menit-menit akhir babak pertama, skor masih tetap 0-0. Apakah yang terjadi babak berikutnya ini nanti strategi yang akan dilakukan oleh coach masing-masing pelatih yang turun pada sore hari ini, saudara, untuk menambahkan satu poin. Kurang diundi nih. Rupa-rupanya wasit sudah memulai lihat jam tangannya ini.
bertanda berakhirnya babak pertama dimulai hingga menit yang kesekian kalinya skor masih tetap 0-0 yang dimiliki oleh kedua tim. Ya, perlu Anda ketahui untuk besok sore dinyatakan libur 2 hari kepada semua penonton, pendukung dan pencinta sepak bola masyarakat Ganjaran khususnya, bahwasanya untuk besok sore dan lusa dinyatakan libur untuk menuju babak 8 besar karena dari tim panitia masih akan mensterilkan Stadion Ganjaran untuk menyambut datangnya 8 besar besok lusa. Kita saksikan berikut ini adalah pertandingan babak kedua yang dimulai oleh Boys FC melakukan satu tendangan jauh ke depan. Maksudnya apa yang terjadi, saudara? Pengamanan yang tidak maksimal dilakukan oleh Boys FC hingga terjadi satu lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjar FC, ditendang ke depan, bola utak-atik nomor 8 di situ, saudara. Satu pelanggaran dilakukan oleh Boys FC, ditendang ke depan, tendang ke depan, maksudnya satu pengamanan dilakukan oleh Boys FC. Banjar FC menguasai bola, Banjar FC utak-atik ke depan, maksudnya terjadi satu perebutan. Bola dikuasai kembali oleh Banjar FC di barisan pertahanan. Ambilan jangan-jangan si kecil mungil nomor punggung 15, umpan ke depan, maksudnya apa yang terjadi, saudara? Terjadi rebound di situ, satu penangkapan yang kurang bagus dilakukan, namun bola tetap aman begitu saja oleh si penjaga gawang Boys FC. Kembali melakukan serangan nomor punggung 4, umpan ke depan, maksudnya nomor punggung 25 menguasai. Ambilan jangan-jangan pindah arah rupanya ya serangan yang dilakukan oleh Boys FC. Perlu kami himbau kepada penonton dimohon untuk di luar garis setengah meter, terutama dari padahal kan dulu semuanya. Penonton dari sebelah barat utara dimohon setengah meter dari garis pertandingan. Jerman tolong mundur man, Jerman mundur aja. Tak ngerti bahasa di mundur karena mundur ngerti. Ya, satu serangan kembali dilakukan. Wah, terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh Banjar Boys FC, maksudnya tendangan bebas dilakukan. Satu tendangan yang tidak akurat dilakukan oleh Banjar FC hingga terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Boys FC menguasai bola di situ, umpan ke tengah, nomor punggung 23 menguasai bola, utak-atik di barisan pertahanan nomor punggung 16 ditendang ke depan, satu haluan yang cukup keras sekali hingga bola terjadi keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boys FC. Anak gawang yang sebelah timur bolanya. Wasit mengatakan satu pelanggaran lemparan yang dilakukan oleh Boys FC. Rupa-rupanya terjadi lemparan dilakukan oleh Banjar FC, dibuang begitu saja. Haluan yang sangat keras dilakukan oleh Boys FC. Kembali bola dikuasai Boys FC, didorong ke depan dengan sendirinya, saudara. Nomor punggung 28, umpan ke tengah, maksudnya terjadi satu diskomunikasi antara Banjar FC. Kembali dikuasai oleh Boys FC nomor punggung 25, umpan ke tengah, maksudnya apa yang terjadi, saudara? Satu penampilan yang hampir terjatuh penjaga gawang yang berasal dari Korea ini.
Kembali serangan dilakukan oleh Boys FC. Satu pelanggaran dilakukan. Bola terjadi rebound di sana, penjaga gawang. Satu pengamanan yang cukup maksimal dilakukan oleh penjaga gawang. Namun tendangan melebar begitu saja di kanan gawang Banjar FC. Skor masih tetap 0-0 yang dimiliki oleh kedua tim. Tendangan dilakukan penjaga gawang Banjar FC. Satu haluan yang dikuasai oleh Boys FC. Ambil ancang-ancang, umpan ke depan, maksudnya nomor punggung 4 menguasai bola. Dikuasai nomor punggung 28, utak-atik dengan sendirinya, dipotong begitu saja. Pemain yang kecil-kecil ini dari belakang Banjar FC, namun cukup jeli sekali untuk mengamankan si kulit bundar. Kembali bola dikuasai oleh Boys FC, ditendang ke depan. Satu kontrol yang terlalu keras. Bola masih tetap dikuasai oleh Boys FC. Boys FC menguasai bola. Satu umpan yang tidak akurat, rupanya terjadi diskomunikasi. Umpan ke depan maksudnya. Si rambut panjang dari Banjar FC ini tendangan yang tidak akurat dilakukan oleh penjaga gawang rupanya. Kembali serangan dilakukan oleh Boys FC. Satu pengamanan yang cukup matang dilakukan oleh Banjar FC. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Boys FC. Umpan ke depan maksudnya. Satu haluan rupanya saudara, si kulit bundar. Satu heading yang sudah maksimal dilakukan oleh nomor punggung 14 Banjar FC. Wasit berganti pemain dari Boys FC. Teko keluar, masuk saudara Ahmad Burcahyo. Teko keluar, masuk saudara Ahmad Burcahyo. Teko temen nih, Teko temenan di sana. Kembali satu pelanggaran dilakukan oleh Boys FC nomor punggung 28 rupanya. Tendangan kembali dilakukan oleh Banjar FC. Heading keluar lapangan begitu saja oleh pemain nomor punggung 16 yang cukup kekar badannya. Satu benteng pertahanan dari Boys FC nomor punggung 16. Kembali dilakukan satu penguasaan bola dari Boys FC. Pelanggaran dilakukan oleh Banjar FC. Pelanggaran dilakukan
Wasit pergantian pemain dari Boys FC. Keluar saudara Ahmad Firdaus dan masuk saudara Agus. Keluar saudara Ahmad Firdaus, masuk saudara Agus. Pelanggaran dilakukan. Lemparan ke dalam. Kembali lagi pelanggaran dilakukan. Tidak ada teman di situ. Satu kontrol yang tidak maksimal dilakukan oleh Banjarjo FC. Kembali dikuasai oleh Banjarjo FC. Satu pengamanan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Boys FC. Lemparan ke dalam dilakukan. Umpan jauh ke depan. Apa yang terjadi saudara? Satu jebakan offset yang cukup berhasil dilakukan oleh Banjarjo FC. Hingga menit-menit yang kesekian kalinya skor masih tetap 0-0 rupa-rupanya. Kedua tim sudah adu strategi, serangan demi serangan dilakukan. Namun Dewi Fortuna belum menyatakan satu gol, satu apapun di antara kedua tim. Tendangan bebas dilakukan oleh Banjarjo FC. Ditendang ke depan, diamankan begitu saja oleh satu halauan yang tidak maksimal. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boys FC. Satu pelanggaran. Wasit menyatakan si kecil Bungin nomor punggung 6 menguasai bola. Apa yang terjadi saudara? Satu serangan cukup cerdik sekali si rambut merah nomor punggung 6 ini. Inilah pemain dari Timur Leste nomor punggung 6 ini saudara. Perlu Anda ketahui, ambil ancang-ancang, umpan ke depan maksudnya. Terjadi umpan tarik di situ. Satu penguasaan dikuasai oleh nomor punggung 10. Utak-atik dengan sendirinya mencari kemana di situ. Dibuang begitu saja oleh barisan pertahanan dari Boys FC. Hingga terjadi satu tendangan sudut rupa-rupanya dilakukan. Angkat ke depan. Apa yang terjadi? Si kulit bundar diamankan begitu saja oleh penjaga gawang dari Boys FC. Pelanggaran dilakukan. Iya. Kami himbau untuk semua ofisial dimohon dengan tenang. Bro, tenang bro, kangen bro.
Masih terjadi pergantian pemain dari Boys FC. Oh, Banjarjo FC. Farid nomor punggung 16 keluar. Masuk saudara Hafid nomor punggung 87. Ya, terima kasih. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Banjarjo FC. Tendang ke depan, maksudnya terjadi satu bola rebound, saudara. Satu penguasaan yang kurang maksimal, bola dicuri begitu saja oleh barisan pertahanan dari Boys FC, hingga terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Banjarjo FC. Banjarjo FC menguasai, terjadi rebound. Oh, satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Banjarjo FC. Tendangan bebas yang akan dilakukan. Pelanggaran dilakukan oleh Banjarjo FC. Terlalu lemah. Umpan ke depan, inilah pemain dari Timor Leste. Satu kontrol tidak akurat dilakukan oleh si rambut merah, pemain yang berasal dari Timor Leste, hingga bola dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Boys FC, saudara. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo FC. Kembali dilakukan satu pengasaan nomor punggung 7 yang sangat jeli. Oh, satu dribbling yang keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boys FC. Terlalu jauh mencari teman di situ. Maju leh. Tendang jauh. Satu halauan yang tidak maksimal dilakukan. Apa yang terjadi, saudara? Satu bola rebound kembali dikuasai oleh Banjarjo FC. Si kecil mungil nomor punggung 19 menguasai bola. Terjadi diskon kasih. Satu penguasaan bola dapat dicuri oleh Boys FC nomor punggung 25. Kembali serangan dilakukan oleh Boys FC. Ambil ancang-ancang, rupa-rupanya umpan ke samping dilakukan. Boys FC menguasai bola, didorong ke depan, maksudnya apa yang terjadi? Satu diskomunikasi antara pemain Boys FC, hingga bola dikuasai oleh si penjaga gawang dari Banjarjo FC. Kembali serangan dilakukan oleh Banjarjo FC. Umpan ke depan, maksudnya dihalau begitu saja hingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo FC. Serang kembali dilakukan oleh Boys FC nomor punggung 23 menguasai bola, mencari teman di situ. Penguasaan yang tidak akurat, terjadi serangan. Satu penguasaan dilakukan oleh diblok begitu saja oleh pemain belakang dari Boys FC. Lemparan kembali dilakukan Banjarjo FC. Apa yang terjadi? Satu lemparan yang dinyatakan pelanggaran. Kembali dikuasai nomor punggung 25. Serangan kembali dilakukan. Apa yang terjadi, saudara? Satu tendangan yang tidak akurat dilakukan oleh nomor punggung 25 hingga melewati sisi kiri gawang dari Banjarjo FC. Dewi Fortuna belum menyatakan satu gol hingga menit-menit berjalan. Tetap 0-0 yang masih dimiliki oleh kedua tim.
tendangan dilakukan Banjarjo FC ke depan. Inilah kontrol yang tidak maksimal yang dilakukan pemain yang satu ini. Kecil serangan kembali dilakukan oleh nomor punggung 25 Boys FC menguasai bola di situ saudara. Apa yang terjadi? Umpan ke tengah maksudnya, umpan tarik, utak-atik di barisan tengah. Apa yang terjadi saudara? Bola terjadi rebound di belakang pertahanan Banjarjo FC. Bola masih dikuasai oleh Boys FC. Kembali serangan dilakukan. Umpan ke tengah maksudnya, umpan ke tengah maksudnya saudara. Satu penguasaan yang kurang akurat. Bola masih tetap diselamatkan oleh Banjarjo FC. Kembali serangan dilakukan oleh Boys FC. Umpan tarik nomor punggung 17. Satu blok dilakukan oleh Boys FC hingga terjadi satu tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Banjarjo FC. Kembali serangan dilakukan oleh Boys FC. Nomor punggung 17 menguasai bola. Ambil ancang-ancang, mencari teman, mencari kawan, utak-atik di sisi kanan Banjarjo FC. Si kecil nomor punggung 16 disapu bersih begitu saja oleh Banjarjo FC. Satu kontrol yang bagus dilakukan oleh pemain yang satu ini. Umpan ke depan maksudnya, umpan ke tengah nomor punggung 8. Kembali satu umpan yang tidak maksimal dilakukan oleh Banjarjo FC. Kembali dikuasai oleh Boys FC menguasai bola. Umpan ke tengah nomor punggung 18. Umpan ke tengah masih dikuasai oleh Banjarjo FC. Oh, Boys FC rupanya. Umpan ke depan dilakukan oleh nomor punggung 25. Mencari teman, mencari kawan, bermain di area pertahanan dari Boys FC. Bola masih tetap dikuasai Boys FC. Umpan ke depan. Apa yang terjadi saudara? Satu blok. Wasit bergantian pemain dari Banjarjo FC. Keluar saudara Majid, masuk saudara Selamat. Oke, inilah keturunan dari Papua ini rubah-rubahnya. Tirabir Kritik nomor punggung 4 yang baru masuk. Selamat dengan semuanya katanya. Memasuki area pertandingan dari Banjarjo FC. Bola kembali dikuasai oleh Boys FC. Penguasaan bola. Selamat saudara menguasai bola. Satu umpan ke depan dilakukan oleh pemain tengah. Namun bola dikuasai oleh Boys FC. Umpan ke depan nomor punggung 7. Inilah nomor punggung 7 yang sangat jeli sekali menguasai bola. Utak-atik dengan sendirinya pemain dari Timor Leste diblok begitu saja, dibuang begitu saja. Terjadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Banjarjo FC. Inilah pemain Banjarjo FC. Satu umpan yang bagus. Apa yang terjadi saudara? Satu blok dilakukan oleh Banjarjo FC. Kembali bola dikuasai oleh nomor punggung 19. Oh, keluar lapangan begitu saja segelit putar. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Boys FC. Terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir, penonton setia kami yang pada sore hari ini sangat membludak sekali, hampir memenuhi Stadion Ganjaran, yang sangat support dari panitia menyaksikan
jalannya pertandingan pada sore hari ini. Oh, rupanya tidak memakai skin deck pemain dari Timor Leste ini. Lakan letak kilo ring potongan mereka. Kalau pakai pengaman nomor punggung 6 dihadiahi satu kartu kuning. Bola dikuasai, satu umpan yang cukup jeli sekali dilakukan. Oh, satu pelanggaran dilakukan oleh Banjarjaya FC. Tendangan gawang kembali dilakukan. Umpan ke samping, nomor punggung 13 menguasai bola. Hingga menit-menit yang akan berakhir, rupanya ini wasit sudah melihat jam. Skor sementara masih tetap 0-0. Oh, masih panjang saudara katanya. Oke, sampai maghrib loh, maaf. Ditendang jauh begitu saja. Kecil mungil pemain dari Timor Leste. Terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 6. Ditendang jauh saudara. Satu tendangan yang hampir memasuki si jaring penjaga gawang dari Boys FC, namun masih di atas gawang begitu saja. Serangan kembali dilakukan oleh Boys FC. Umpan ke depan. Satu pengamanan dilakukan, rupanya terlalu deras bola mengalir. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Banjarjaya FC. Masih selamat saja biarpun terjatuh dari Banjarjaya FC. Biarpun terguling-guling jatuh, tetap selamat. Tendangan dilakukan oleh Banjarjaya FC. Satu kontrol yang bagus dilakukan. Utak-atik dengan sendirinya. Pemain si kecil selamat dicuri bolanya. Tidak ketemu. Kembali dilakukan serangan. Kembali dilakukan oleh Banjarjaya. Tendang ke depan. Bola dikuasai. Boys FC masih tetap. Satu pelanggaran dilakukan. Small yang dilakukan oleh Boys FC. Kalau begitu saja, apa yang terjadi saudara? Penguasaan bola tetap dikuasai Boys FC saudara.
satu pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 12 dari Banjarjati. Rupa-rupanya nomor punggung 18 yang akan mengambil satu pelanggaran dari Boys FC. Ambilan jangan-jangan itu dia bahaya. Apakah pakar hidup akan mampu mengamankan satu tendangan? Apa yang terjadi, saudara? Satu rebound membentur gawang dari Banjarjati hingga penjaga gawang terjatuh begitu saja untuk mengawankan si kulit bundar. Apa yang terjadi di situ? Oh, official dari Banjarjati supaya bergegas masuk. Jauh bentuk seseorang kejang, jauh dari nyabah. Aman bro, lanjut. Oh sakit kalau ngombe gue. Tendangan gawang dilakukan. Kembali tendangan dilakukan oleh Banjarjati. Bola dihalau begitu saja oleh Boys FC. Satu pengamanan dilakukan. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Boys FC. Kembali serangan dilakukan. Ditendang jauh. Aman-aman begitu saja. Si kulit bundar penjaga gawang yang berasal dari Korea ini, keturunan Cina ini, lahir Korea. Aktif. Satu lawan dilakukan oleh nomor punggung 2. Pelanggaran dilakukan oleh Banjarjati. Skor masih tetap 0-0. Para penonton yang hadir, yang sangat membeludak pada sore hari ini karena cuaca yang cukup cerah, cukup enjoy untuk menyaksikan berjalannya pertandingan pada sore hari ini. Serangan demi serangan dilakukan. Apa yang terjadi? Satu pengamanan dilakukan oleh Banjarjati. Untuk cutting dengan sendirinya begitu saja. Ya, perlu kami umumkan kembali kepada semua official yang memasuki babak besar, dimohon segera datang ke meja panitia. Ya, kalau tidak ada ketua tim, dimohon perwakilannya dari masing-masing klub yang memasuki babak besar segera datang ke meja panitia. Yang cukup bagus dilakukan oleh penjaga gawang dari Banjarjati hingga dibuang begitu saja. Oh, satu pelanggaran dilakukan. Kayaknya asli dari Korea penjaga gawang yang satu ini. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Boys FC. Namun gol belum bisa terjadi hingga menit-menit berjalan, masih tetap 0-0 antara kedua tim. Satu pelanggaran yang dimiliki oleh Boys FC rupa-rupanya.
pagar hidup yang dilakukan. Apakah yang terjadi? Ambil jangan ditendang jauh. Dia makan begitu saja. Kulit bentar baru Ganjar Gesi. Cukup salut sekali penjaga gawang yang satu ini. Sangat santai memegang si kulit bundar. Tarogi mengebon kitong. Kembali serangan dilakukan. Nyaman bang Segiri. Umpan ke depan maksudnya. Tidak akurat dilakukan. Satu pertandingan hingga berakhir, skor masih tetap 0-0 yang dimiliki oleh kedua tim. Terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir pada sore hari ini, bahwasanya pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Perlu Anda ketahui, untuk besok sore adalah hari libur 2 hari. Untuk menentukan babak 8 besar masih libur 2 kali, terjadi jeda karena panitia akan masih mensterilkan Stadion Ganjaran untuk menyambut datangnya 8 besar. Dari kami sebagai panitia pengarah acara mengucapkan selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok lusa. Pertandingan 8 besar yang akan diselenggarakan pada hari Senin